Mobil ini dipersiapkan untuk melawan Hyundai Palisade di market Indonesia. Karena di Indonesia, Palisade bisa dibilang merajai di kelasnya. Penasaran sama mobilnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada Jayco J8. Nah, Jayco ini merupakan sebuah brand yang memang baru masuk ke Indonesia nih, dan ngebawa satu line up yang dijual di Indonesia, ada J7. Dan mobil ini lagi diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Kira-kira bagaimana reaksinya, bagaimana feedback dari masyarakat Indonesia yang akan menjadi penilaian untuk apakah Jayco akan memasukkan J8 atau enggak ke Indonesia. Tapi ya sekarang kita lagi dikenalin, dan memang kayak yang tadi gue bilang, bahwa mobil ini kurang lebih posisinya akan setara dengan Palisade gitu ya. Dia emang ukurannya besar, kemewahannya juga nggak main-main. Dan kalau kita lihat dari segi eksteriornya, di bagian grillnya ini ciri khasnya Jayco. Karena kalau kita lihat di J7 atau J7, dia juga menggunakan grill yang desainnya seperti ini nih Sobat Setir. Garis-garis secara vertikal ada banyak, dan ini terbuka ya, jadi kelihatannya grill tuh gede banget dan kelihatannya sih mewah dan kokoh banget gitu. Serta ada tulisan Jayco-nya. Di bagian depan ada kamera depan juga. Dan kalau kita lihat untuk urusan perlampuannya, sudah full LED semua. Baik lampu dekat, lampu jauh, DRL-nya, lampu sennya juga, dan dia terdapat 2 buah proyektor Sobat Setir. Tuh. Dan kalau kita lihat di bagian bumper sini, ini ada aksen air duct atau jalur udara masuk buat aerodinamika dari mobil ini sendiri gitu. Kalau kita lihat dari depan sih emang dia kelihatannya gagah dan mewah banget ya. Tapi kita lihat coba di bagian sampingnya kira-kira bagaimana. Yuk, let's go. Nah Sobat Setir, kalau kita bergeser ke samping, wah kalau kita lihat secara siluet sih jadi rada mirip-mirip sama brand Jepang ya, kayak mirip Mazda gitu kalau kita lihat ya. Terutama di quarter panel depan nih, desainnya tuh mirip-mirip sama, ya bisa dibilang CX-8, CX-9 gitu, which is nice. Emang desainnya tuh desain yang bagus, terutama di bagian aksen-aksen tambahan ini nih Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di bagian spionnya itu dia sudah ada kamera juga, tentunya ada lampu sen, dan ini ada NFC yang dimana kita tuh bisa akses mobilnya menggunakan kartu yang di tap aja, maka mobilnya akan otomatis terbuka. Jadi udah nggak zaman pakai remote lagi ya, tinggal ngetap aja di sini gitu. Dan kalau kita lihat dia tuh sebenarnya ada kayak tambahan over fender gini ya Sobat Setir, tapi dicat sewarna body, which is nice, jadi kelihatan sleek, bagus. Dan bannya sendiri dia ukurannya besar nih Sobat Setir. Bannya di ring 20, desainnya tuh two-tone color, hitam dan chrome seperti itu, dibalut dengan ban berukuran 245 50 ring 20. Bannya dari Cooper Evolution CTT. Nice. Ini gagang pintunya, dan gagang pintunya itu kelihatannya flush gini ya. Jadi ketika tidak dibutuhkan maka dia akan masuk ke bagian dalam, tapi ketika kita ingin buka pintunya baru dia akan keluar. Biasanya ini adalah ciri khas gagang pintunya kendaraan EV, tapi ya memiliki koefisien drag yang lebih baik itu juga baik untuk baik mobil EV maupun mobil ICE seperti ini. Seperti itu Sobat Setir. Nice. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang, dia ada high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper juga. Itu udah standar lah ya mobil masa kini gitu. Dan kalau kita lihat desain lampunya manis banget, dia nyambung dari kanan hingga ke kiri. Garis-garis gini jadi keinget BYD M6 ya. Tapi atasnya tuh ada kayak LED light bar-nya gitu, serta ada tulisan Jayco di dalam sini. Ini kayak mika bening gitu, nice banget, berasa banget mewahnya. Ini kalau lagi malam-malam dilihat di jalan pasti intimidating, dan ya berasa mobil mahal banget lah kelihatannya. Di sini ada tulisan J8, serta ada kamera mundur juga. Desain bumper belakangnya, di sini ada aksen-aksen knalpot gitu, garis-garis secara horizontal, nice, dan ada reflektor Sobat Setir. Sekarang kita penasaran ngebahas masalah performanya. Yuk kita pindah lagi ke depan. Let's go. Nah, langsung aja kita buka. Wih, gokil Sobat Setir. Ini full engine cover semua. Balik lagi, gue udah bilang sama kalian bahwa ini adalah mobil yang emang targetnya tuh ke atas gitu. Jadi kemewahan, rapih juga menjadi salah satu tolak ukurnya. Tapi tenang aja, kalau kita mau ngintip mesin kita kira-kira masih ada atau enggak.
Tinggal dibuka aja, di sini kelihatan tuh ada sebuah mesin 2000 cc 4 silinder turbo menghasilkan tenaga di 257 horsepower dan torsinya di 390 Nm. Dan juga dikawinkan dengan transmisi 8 percepatan serta ditransfer ke 4 roda karena ini adalah sebuah all-wheel drive. Nice. Kalau dari spesifikasinya sih ngeri ya, tenaganya gede, torsinya 390, all-wheel drive pula, 8 speed. Ini seharusnya driving capability-nya sih gokil sobat setir. Jadi penasaran nih, pengen cobain si Jayco J8. Nanti kita tunggu lah ya. Kalau udah ada kesempatannya pasti setir kalian akan cobain dan kita akan share ke sobat setir semua. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Yuk, let's go. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Sekarang kita ada di row keduanya dari Jayco J8 nih sobat setir. Di bagian depan udah gua setting posisi driving gue. Gua dapat sekitar 10-13 jari legroomnya. Yang dimana ini tuh luas banget. Dan kalau untuk urusan headroomnya itu sekitar 4 jari. Kenapa headroomnya nggak begitu luas? Karena di atas ini terdapat sebuah panoramic sunroof. Jadi sampai belakang dan bisa dibuka sobat setir. Untuk joknya sendiri enak, bahannya empuk, dia desainnya perforated, ada garis-garisnya kayak gini, udah support ISOFIX juga. Dan terdapat armrest. Wah, ini sih nyaman sih. Buat perjalanan jarak jauh sih oke nih sobat setir. Dan ada kemewahan apa aja di belakang. Pertama kita dapat ventilasi AC ada di pilar B, ada di tengah juga. Ini juga ada untuk pengaturan AC-nya. Ada pengaturan untuk cooling seat-nya juga. Ada 2 buah charging port Type A, Type C. Di bagian door trim ada Cray. Jadi privasinya akan lebih maksimal lagi ya. Terus di sini ada speaker, di bawah ada speaker karena speakernya udah premium by Sony. Nice banget. Dan ya ini sih the rest is kemewahan aja sobat setir. Oh, nice sih. Joknya sih yang emang beneran enak nih, gede gitu. Nice. Nyaman. Oke, kalau gitu kita move ke bagian depan, kita bahas row pertamanya. Yuk. Nah, pindah ke row ke depan, kita langsung disambut sama desain dari dashboard yang mengingatkan terhadap sebuah merek mewah asal Jerman yang ada bintangnya nih ya, mirip ya. Nice sih. Ini soft touch, ini kayu. Terus ada list chrome-nya gitu, ventilasinya unik, desainnya bentuknya kotak gini. Nice juga, ada 2 buah layar besar, namun sayangnya ketika kami syuting ini akinya lagi tekor, baterai is too low, jadi kita nggak bisa akses head unitnya gitu. Tapi ya selayaknya head unit sebuah kendaraan dari China sih pasti udah canggih dan lengkap banget, pengaturannya macam-macam kayak untuk AC, untuk audio, untuk lain-lain lah, semua bisa dikontrol melalui head unitnya gitu sobat setir. Tapi sekarang itu bisa gambarkan, yang bisa kita lihat aja. Di bagian bawah sini terdapat sebuah wireless charging. Ini ada cup holder juga, penyimpanan tertutup. Tuh. Terus di sini ada driving mode. Nah, ini driving mode-nya bisa kita gonta-ganti. Ada shortcut buat audio juga. Ini ada untuk cooling seats, di sini juga ada. Dan kalau kita buka, ini ada penyimpanan tertutup sobat setir. Nice ya. Untuk posisi duduknya sendiri, kalau bagi gue pribadi, dia lumayan tinggi ya. It would be better kalau bisa direndahin lagi. Dan satu hal yang gue notice dari sini adalah, gile, kaca belakang kecil banget. Tuh. Steeringnya mirip sama Cherry. Nice, enak dipegang, bahannya juga halus. Terus uniknya dia punya pengaturan posisi duduk tuh dari bagian door trim ya, di sini sobat setir. Gitu, kurang lebihnya itu sih untuk interiornya dari Jayco J8. Cuman satu hal yang bisa gue pastikan bahwa mobil ini emang mewah interiornya. Nice banget, berasa mahal lah. Enak sih. Jadi penasaran nih, pengen cobain kira-kira bagaimana rasa berkendaranya ya. Tapi kita tunggu aja, tunggu mobilnya ada dan bisa dicoba. By the way, di depan sini gue notice sesuatu, ini katanya juga head-up display ya. Jadi ya emang udah standarnya mobil canggih zaman sekarang aja sih sobat setir. Nice, keren. Oke sobat setir, sekian review dari Jayco J8 atau J8, sebuah mobil yang akan meramaikan pasar otomotif Indonesia nih kalau akhirnya masuk ya, dan juga tentunya
akhirnya Polystate jadi punya lawan gitu, yaitu si Jayco J8 ini. Dan untuk warna dan harga sayangnya belum ada info lebih lanjut lagi karena balik lagi mobil ini masih test market. Tapi ya so far sih dengan warna putih kombinasi interior warna coklat itu menurut gue udah nice banget Sobat Setir, seperti itu. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Boleh ulang nggak? Ulang ya? Closing aja. Yang langsung closing aja kan?